Simon, apakah engkau mengasihi aku? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat yang Tuhan kasihi, baik di dalam gereja maupun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Dalam penampakan ketiga sesudah kebangkitan, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu sama kepada Simon Petrus sampai 3 kali lagi. Pertanyaan berbunyi, Simon, apakah engkau mencintai aku? Kita yang mendengar, kita yang membaca kisah ini bertanya, mengapakah? Mengapa sampai 3 kali? Ya, bukan tanpa alasan. Yesus tahu hidup Simon Petrus. Yesus tahu isi buku harian Simon Petrus. Baguslah kalau saya mengangkat dari sekian banyak kisah yang ada di buku harian Simon Petrus, pastor ingin mengangkat beberapa. Yang pertama, pernah Simon Petrus berjanji dengan penuh semangat, Tuhan, saya akan mengikuti engkau sampai mati. Menanggapi pertanyaan Simon Petrus ini, Yesus menjawab, menanggapi dengan tenang. Baik Simon, kalau begitu engkau harus memikul salibku. Petrus terkejut. Dia terkejut dan spontan berkata, oh jangan, jangan. Itu sebabnya pagi ini Yesus bertanya sampai 3 kali, Petrus, kau cinta saya kah? Lembaran kedua, di perjamuan malam terakhir, dengan penuh semangat Petrus berjanji, Tuhan, saya siap mati bersama engkau. Dengan sangat tenang Yesus menanggapi pernyataan Petrus ini dengan sebuah ramalan. Petrus, aku berkata kepadamu, sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan benar ramalan Yesus. Di luar gedung pengadilan Pilatus, Petrus mengacungkan jari tinggi-tinggi sambil bersumpah, demi Allah, aku tidak kenal orang itu. Itu sebabnya pagi ini Yesus bertanya sampai 3 kali, Simon, kau cinta saya kah? Ada banyak peristiwa, tapi cukuplah pagi ini pastor menyampaikan 2 kisah itu. Saudara, itulah irama hidup Simon Petrus. Tetapi sadar atau tidak, kita umat paroki katedral
juga punya irama hidup yang kurang lebih sama dengan irama hidup Simon Petrus. Pastormu akan membuka beberapa lembaran kisah di buku harian umat paroki ini. Lembaran yang pertama, di saat kita dibaptis, terdengar sejumlah janji. Dan khusus di malam Paskah, janji-janji itu diperbaharui. Janji apa? Berjanji untuk menolak kejahatan dalam diri saudara dan dalam diri masyarakat. Masih ingat? Berjanji menolak setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan tidak sehat. Masih ingat janji itu? Berjanji menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur. Masih ingat janji itu? Faktanya apa? Faktanya curi non-stop, judi non-stop, anak-anak nyontek non-stop, dukun non-stop, laki-laki kilo 10 non-stop. Itu sebabnya. Itu sebabnya pagi ini Yesus ditanya, kok cinta saya kah? Kok masih cinta saya? Lembaran pertama. Kita masuk lembaran kedua. Di saat komuni, sebentar, saat komuni kita maju ke depan ya. Saudara saat komuni itu menyambut tubuh Kristus. Coba perhatikan, ini tangan kita. Kita buka tangan, pastor atau asisten imam akan menyerahkan hostia suci dan berkata, tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu menyentuh tanganmu. Engkau ambil dan masukkan di mulut, kena di lidah. Lidahmu mengecap tubuh Kristus. Engkau telan, masuk di lambung, lambung yang ada dekat di hati. Yesus ada di sana. Pertanyaan, bagaimana kenyataan sesudah misa? Sesudah misa kok keluar toh? Di jalan, pulang ke rumah. Sentuhan hosti masih terasa di tangan. Lalu dengan tangan yang sama engkau pakai untuk mencuri. Dengan tangan yang sama engkau pakai untuk memukul. Dengan tangan yang sama engkau pegang pisau dan menusuk mati orang. Pertanyaannya, Yesus ada di mana? Aroma hosti itu masih terasa di lidah. Lalu dengan lidah yang sama engkau pakai untuk memaki anjing, babi, kerbau. Hei, Yesus ada di mana? Kau lupa kah bahwa tadi Yesus dia menyentuh lidahmu? Masih hangat hosti di lambungmu, lambung yang ada dekat di hati. Dan dari hati yang sama, iri hati, dengki, cemburu, lalu
Pertanyaannya, Yesus ada di hati siapa? Hati yang ini, yang cemburu itu, yang dengki itu, yang iri hati itu. Itulah sebabnya mengapa pagi ini Yesus bertanya sampai 3 kali kepadamu, umatku paroki katedral, kamu masih cinta saya kah? Lembaran terakhir, di momen hari bahagia perkawinan, di hadapan Tuhan, di hadapan 2 saksi, di hadapan keluarga, pastor juga jadi saksi. Meiske berjanji setia dalam untung dan malang kepada suaminya Obus. Obus berjanji setia kepada Meiske di saat sehat maupun sakit. Bagus kan? Kita semua mendengar itu. Bahagia sekali momen itu. Bagaimana kenyataan sesudah 5 tahun? Bagaimana kenyataan sesudah 10 tahun? Obus kena PHK, nganggur. Cinta Meiske ikut-ikutan nganggur. Meiske ternyata mandul. Cinta Obus ikut-ikutan mandul. Obus sakit stroke, cinta Meiske ikut-ikutan stroke. Itu sebabnya. Itu sebabnya pagi ini Yesus berkata kepada pasutri itu, anak-anakku, kamu berdua masih cinta saya kah? Cukup 3 lembar kisah. Sekedar untuk membuat kita memahami mengapa hari ini sampai 3 kali Yesus mengulangi pertanyaan yang sama kepada Petrus dan kepada kita. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Irama hidup Simon Petrus berakhir happy end. Saya ulangi, irama hidup Simon Petrus berakhir happy end. Di pantai Danau Tiberias pagi ini, seperti dalam Injil yang kita dengar tadi, dalam kelemahan dan kekurangan, dalam kedosaan, Petrus menjawab dengan mantap, Tuhan, Engkau tahu segalanya bukan? Engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Dengan berderai air mata, Yesus menanggapi Simon dengan berkata, baiklah, gembalakanlah domba-dombaku. Dan saat itu Petrus menjadi kuat dan terpilihlah paus yang pertama. Gembalakanlah domba-dombaku. Seperti itulah irama hidup kita, pengikut Yesus, umat paroki katedral. Dalam segala kelemahan dan kedosaanmu, kita pagi ini berada di gereja ini, dan seperti Petrus kita mau menjawab, Yesus, kami memang orang berdosa, kami memang punya banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kami mencintaimu.
Dan dengar tanggapan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Dalam kelemahan dan kedosaan, dalam segala kekurangan, Yesus mau bilang, gembalakanlah anak-anakmu. Hai para orang tua, gembalakanlah istrimu, hai para suami. Gembalakanlah suamimu, hai para istri. Gembalakanlah umat kombasmu, hai pengurus kombas. Gembalakanlah umat wilayahmu, hai pengurus wilayah. Dalam segala kelemahan, kedosaan dan kekurangan, gembalakanlah anak-anak didikmu, hai para guru. Gembalakanlah rakyatmu di kabupaten ini, hai bupati dan wakil bupati. Gembalakanlah rakyat konstituenmu, hai para wakil rakyat. Jangan mundur. Sekali lagi, pastor mau tegaskan, hanya karena engkau punya dosa, engkau punya kekurangan, engkau punya kelemahan. Tuhan memberkati para gembala, Tuhan memberkati para domba, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.